Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan Minggu Trinitatis 15 Juni 2025, terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-5 dan bacaan dari Yesaya pasal 61 ayat 1-9, diikat oleh topik atau tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan maniktikon tahun para sini rohaon sia Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 5 ayat 1-13, hasil pembenaran. Khotbah kita dari ayat 1-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Trinitatis. Trinitatis yakni Minggu ketiga Esaan Allah. 15 Juni 2025 dihubungkan dengan topik Minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maniktikon tahun para sini rohaon sia Jehovah. Saudara Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat Roma ini bukan didirikan oleh Paulus sendiri. Meskipun Paulus sendiri begitu rindu dan terbeban untuk mengunjungi jemaat Roma ini. Paulus mengharapkan ada kesempatan mengunjungi jemaat Roma ini, agar dia dapat menyampaikan karunia rohani untuk memberikan penguatan, topangan bagi jemaat Roma yang saat itu mengalami berbagai-bagai pergumulan. Bagi Paulus, Bapak Ibu, pemberitaan Injil ini merupakan tugas, kewajibannya, dan bahkan dia menyebutnya sebagai hutang yang harus dibayarnya. Itu sebabnya pada Roma pasal 1 ayat 14, Paulus menuliskan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar." Namun, kerinduan Paulus mengunjungi jemaat di Roma ini ternyata terbengkalai, gagal, pupus, sama sekali tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena dia tertangkap di saat memberitakan Injil. Peristiwa seram yang dihadapi Paulus saat itu dapat kita baca pada Kisah Rasul pasal 21 ayat 30-33.
Namun demikian, semangat Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Roma tidak surut. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini dan mengirimkannya kepada jemaat di Roma untuk membimbing, menguatkan hati dan kepercayaan jemaat yang juga menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan iman saat itu seperti Paulus sendiri. Saudara, bagaimana keadaan jemaat yang ada di Roma saat Paulus mengirim suratnya ini? Jemaat ini sangat mengalami kesusahan besar karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Saat itu hanya Kaisar Imperium Romanumlah yang boleh dipuja sebagai Tuhan. Setiap orang yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi yang lain, termasuk Yesus Kristus, harus dihukum mati. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dikejar-kejar dan ditindas oleh penguasa Roma. Orang-orang Kristen harus melarikan diri dan bersembunyi di berbagai-bagai tempat. Seperti ada yang bersembunyi di katakombe, yakni ruangan gelap ratusan meter itu di bawah permukaan tanah. Dan mereka-mereka yang tertangkap menjadi korban penganiayaan, ada yang dipenggal lehernya. Sebahagian diperhadapkan dengan binatang buas di suatu kolosium, yakni arena olahraga yang sekaligus ruangan untuk binatang-binatang buas itu dibuat, sehingga banyak yang mati diterkam oleh binatang buas itu. Nah, Bapak Ibu, contoh saja, pengalaman saja. Saya sendiri telah melihat secara langsung dan menjalani katakombe, ruangan di bawah tanah ratusan meter itu. Juga saya sudah melihat kolosium, tempat arena orang Kristen itu diperhadapkan dengan binatang buas di kota Roma. Ketika kami dari rombongan mahasiswa Ecumenical Institute, Dewan Gereja Dunia WCC, World Council of Churches, Jenewa, Swiss. Ketika itu mengunjungi Roma dan bertatap muka secara resmi dengan Paus Yohanes Paulus VI di bulan Februari 1986. Ada banyak pengalaman saya di sana. Nah, saudara, mereka inilah penerima surat Paulus ini yang kita sebut surat Roma. Apa isi surat Roma yang tertulis dalam pasal 5 ini? Nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Saudara, pasal 5 surat Roma ini dalam ayat 1 dibuka dengan kata sebab itu. Yang pasti kata sebab itu ada hubungannya dengan ayat-ayat atau pasal sebelumnya. Bahkan merupakan lanjutan dari pasal 4 ayat 25 sebelumnya. Pada Roma pasal 4 ayat 25 dituliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, lanjutan dari kalimat inilah disebutkan dalam ayat 1 pasal 5 ini. Sebab itu, saudara, ini mengajarkan pembacanya, mengajarkan kita bahwa kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit demi menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa. Pembenaran Kristus dalam hidup kita terjadi lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Lewat itu kita memperoleh damai sejahtera dari Allah. Inilah yang merupakan karunia yang sangat-sangat mahal, Bapak Ibu. Pada ayat 2a, Paulus menuliskan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Artinya, untuk mendapatkan karunia itu, Bapak Ibu, tidak gampang, tidak mudah, tidak otomatis. Kristuslah yang menjadi jalan masuk agar kita beroleh anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, kata jalan masuk di situ diterjemahkan dari kata Yunani prosagoge. Artinya prosagoge itu akses, mendapat hak atau izin masuk. Kita harus terlebih dahulu mendapat pengakuan dari penjaga jalan masuk itu, Bapak Ibu, agar kita bisa menerima anugerah, agar kita diizinkan boleh masuk ke pintu anugerah itu. Nah, melalui Yesus Kristus kita diakui sebagai anak-anak Allah dan kita mendapatkan izin masuk ke dalam area anugerah Allah yang mahal itu. Tanpa Kristus tak mungkin ada prosagoge, jalan masuk kepada anugerah,
kepada damai sejahtera dari Allah ini. Orang lain yang tidak percaya kepada Kristus pasti verboten. Verboten itu artinya dilarang masuk, tidak diizinkan masuk. Tidak boleh masuk ke area anugerah itu, tidak mendapat kasih karunia, Bapak Ibu. Itu sebabnya pada ayat 2b dilanjutkan oleh Paulus menulis, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, disinilah Paulus memperkaya anugerah yang diterima oleh orang percaya itu, yakni tambah lagi kita bermegah. Itu artinya rejoice atau bersukacita. Kita juga memiliki pengharapan. Kemudian tambah lagi yang kedua, kita juga menerima kemuliaan Allah. Saudara, ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi kita. Karena kita bukan hanya menerima pembenaran oleh Allah dan juga damai sejahtera sejati, tetapi juga tambahan-tambahan lain. Ada kemegahan, ada kemuliaan Allah. Apa yang pernah dirusak oleh dosa si Adam dan si Hawa dahulu, sekarang di dalam Kristus, itu dipulihkan kembali oleh Kristus. Nah, kemudian ayat 3-5, Paulus juga mengingatkan orang Kristen Roma bahwa Tuhan itu tidak hanya menjanjikan berkat, kemegahan, sukacita, atau damai sejahtera saja bagi orang percaya, tetapi juga apa? Juga kesiapan menghadapi tantangan penderitaan dan bahkan kesengsaraan. Nah, saudara, pada ayat 3-5 itu Paulus mengatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, dalam hal inilah Paulus memberi penghiburan, penguatan, topangan bagi jemaat Roma agar mereka jangan putus asa dikala menghadapi penderitaan dan kesengsaraan akibat keteguhan iman, akibat mengikut Kristus. Dalam penderitaan itu, kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan, sehingga kita semakin kuat. Dan Paulus juga memastikan bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena Tuhanlah sumbernya. Inilah wujud dari rahmat, kasih, anugerah, pemberian Tuhan yang sangat mahal sekali, dan yang sekaligus juga harus menjadi tugas kita ini, Bapak Ibu semuanya, untuk memberitakan sebagaimana topik Minggu Trinitatis, memberitakan tahun rahmat Tuhan, manitikon tahun parasini rohaon sia Jehovah. Nah, Bapak Ibu, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan Minggu Trinitatis ketiga Esa Allah tanggal 15 Juni 2025, dihubungkan dengan topik Minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan, manitikon tahun parasini rohaon sia Jehovah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, hadapi semua tantangan dan penderitaan. Ada pintu masuk ke area berkat-berkat Tuhan. Saudara, hal yang sangat mendasar yang harus kita sadari dan maklumi adalah bahwa selama kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai-bagai macam penderitaan, Bapak Ibu. Siapapun kita, baik dia orang kaya, orang pintar, orang berada, baik dia pejabat teras pemerintahan, orang-orang yang tinggal di kota, akan menghadapi juga penderitaan. Semakin tinggi pangkat atau jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab dan yang harus dipikirkannya. Dan sesuai dengan tanggung jawabnya itulah juga muncul kepada dia cobaan, tantangan, pergumulan, dan bahkan penderitaan yang harus dihadapinya. Nah, apalagi orang yang merasa diri sebagai orang-orang miskin, pengangguran, tinggal di desa-desa terpencil, dan sebagainya. Tentu saja banyak pembuat penderitaan itu, toh. Jadi Bapak Ibu, penderitaan itu tidak hanya dialami segelintir orang saja. Penderitaan itu tidak mengenal status sosial, apa dia kaya atau miskin, apa dia tinggal di desa atau di kota. Semua orang pasti akan mengalami, akan menghadapi pergumulan, penderitaan. Memang wajar kalau setiap orang selalu berusaha menghindari penderitaan itu, toh. Wajar.
Tidak ada orang yang bersuka cita ketika menghadapi penderitaan dan tantangan hidup itu. Makanya Bapak Ibu, berbagai cara, usaha, dan teknik-teknik diusahakan orang untuk mencegah timbulnya penderitaan itu. Tetapi hanya mengurangi saja, bukan menghilangkan sama sekali. Bahkan ada orang yang mencari dukun-dukun, mencari paranormal. Ada orang yang memakai jampi-jampi, jimat-jimat, penjaga daging, penjaga rumah agar terlepas dari penderitaan. Berhasilkah? Oh no, Bapak Ibu. Makin hancur, makin menderita. Silih berganti bentuk penderitaan dan masalah dalam hidup kita yang sudah, sedang, dan akan tiba kita jalani. Untuk itulah kita tidak perlu cemburu terhadap orang, seolah-olah hanya diri kita saja yang mengalami, yang menderita. Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Makanya jangan iri pada orang lain, mereka juga mengalami penderitaan seperti kita. Nah saudara, firman Tuhan ini memberi kekuatan dan dorongan, topangan semangat bagi kita di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, saudara ditopang. Di saat menghadapi penderitaan itu, ingatlah bahwa ada kasih Allah yang besar bagi kita. Ada tujuan, ada maksud penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan menerpa hidup kita ini. Ada pintu masuk, ada prosagoge kita ke lingkaran berkat, ke lingkaran kasih dan anugerah. Apa itu pintu masuk bagi kita? Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Hanya orang yang sudah memiliki pintu masuk prosagoge itulah, yakni Yesus Kristus, yang bisa masuk ke area lingkaran kasih Tuhan, yang mampu menghadapi semua penderitaan itu dengan penuh ketabahan dan kekuatan. Sedangkan sebaliknya, orang yang masih belum merasakan kasih Allah dalam dirinya akan sulit masuk, akan sulit menghadapi pedihnya penderitaan itu. Bapak Ibu, sulit sekali. Di saat menghadapi penderitaan, mereka akan apa? Akan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka akan menjauhi ibadah, doa, dan tidak akan senang mendengar firman, mendengar khotbah. Bahkan ada banyak orang yang putus asa, nama deli. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi semua tekanan penderitaan itu? Paulus mengajarkan dalam khotbah ini bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Hidup dalam damai sejahtera. Apa? Dan bagaimana orang yang hidup dalam damai sejahtera? Orang yang hidup dalam damai sejahtera harus menyadari bahwa hidup ini bukan tanpa masalah, bukan tanpa tantangan dan penderitaan. Kata Yunani yang dipakai di sini eirene, artinya sukacita, menerima kenyataan hidup, baik itu berkat sukacita hidup yang enak-enak ataupun sebaliknya jika ada kesukaran dan pergumulan serta penderitaan. Nah, ini eirene, dia mampu menghadapi segala tantangan hidup ini. Orang yang hidup dengan eirene atau damai sejahtera itu Bapak Ibu tidak akan bersungut-sungut lagi, tidak akan menggerutu kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan kepahitan hidup. Sebaliknya, tidak akan sombong tatkala diberkati oleh Tuhan, tatkala berhasil, tatkala kaya secara material, tetapi mereka akan semakin rendah hati, semakin bersyukur kepada Tuhan, dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia, keluarga, saudara-saudara yang lain, dan akan selalu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maniktikon tahun para sini roham sejahubah, sebagaimana diserukan topik minggu Trinitatis. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jalani tangga-tangga pergumulan hidup bersama Tuhan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa ketika kita menghadapi penderitaan yang disebut kesengsaraan, maka ingatlah bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru itu tangga pertama, awal menuju kesuksesan dan berkat-berkat berikutnya. Paulus menuliskan dalam ayat 3 dan 4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus menyebutkan di sini bahwa dalam hidup ini akan selalu kita menghadapi 4 tangga kehidupan yang harus kita naiki satu persatu hingga tiba di tangga paling atas. Tangga pertama, tangga awal disebut di sini kesengsaraan. Dalam bahasa Batak Toba, haporsuhon, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani telipis. Saudara, kata telipis berarti uap yang panas. Tekanan-tekanan hidup ini menggambarkan berbagai-bagai kesulitan, tantangan, dan permasalahan hidup. Ini bisa datang dari berbagai-bagai sumber, mungkin ekonomi, mungkin karena kesulitan hidup sehari-hari, mungkin karena masalah sakit penyakit yang menggerogoti kesehatan kita, bisnis yang tidak jalan, masalah rumah tangga, masalah pariana konon juga, dan lain-lain. Inilah tangga pertama kehidupan kita. Dan tangga pertama inilah kebanyakan membuat bisa tersandung, bisa jatuh. Padahal inilah dasar permulaan atau awal dari segala bentuk kehidupan berikutnya. Ini yang menentukan ketika kita mau menjadi apa, Bapak Ibu. Tangga kedua, ketekunan. Dalam bahasa Batak Toba, habengeton. Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani hupomone. Arti secara hurufiah, tahan uji. Ketekunan atau tahan uji ini harus dibuktikan pertama sekali ketika kita melewati tangga pertama tadi, yakni penderitaan atau kesengsaraan. Orang yang masuk kepada ketekunan atau tahan uji ini akan bersedia menjalani segala bentuk kehidupan, baik yang menyenangkan atau juga yang pahit. Dia tidak akan stres, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan menggerutu bersungut-sungut. Oh tidak, Bapak Ibu. Inilah buktinya bahwa seseorang itu betul-betul tangguh dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan hidup. Untuk itu dia sudah berhak naik ke tangga kehidupan berikutnya, tangga ketiga, tahan uji. Dalam bahasa Batak Toba disebut hatauon. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dokume atau dokumos, yakni lulus tes, unggul, menang, handal, terbukti jago. Jadi kualitas yang tahan uji itu datang sesudah kita menjalani satu persatu tes yang kita hadapi. Kemudian tangga keempat, tangga terakhir, pengharapan. Dalam bahasa Batak Toba disebut pakirimon. Saudara, inilah perjuangan terakhir bahwa semua tangga-tangga dan ragam-ragam perjuangan, ragam-ragam lika-liku hidup yang kita jalani itu membawa kita kepada pengharapan yang dalam bahasa Yunani disebut itu elpis, yakni berbagai-bagai berkat dan sukacita. Setiap tangga-tangga kehidupan ini harus kita jalani satu persatu hingga tiba ke puncak perjuangan kita, yakni mendapatkan berkat dan pengharapan. Barang siapa yang melompat ke tangga atas tanpa menjalani tangga di bawahnya, apalagi tangga awal, yakni kesengsaraan hidup tadi, maka dia akan jatuh, rebah, terlicin, Bapak Ibu. Tidak mudah menaiki tangga-tangga kehidupan ini. Banyak masalah, banyak ujian hidup yang harus kita hadapi. Kita butuh tuntunan, topangan, penguatan mental, kegigihan hati. Untuk itulah mari kita minta kekuatan itu dan kemampuan itu dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kehendak kita, dan kuasa-kuasa duniawi lainnya seperti tadi, Bapak Ibu. Tidak mudah menaiki tangga-tangga kehidupan ini. Kita perlu tuntunan penguatan mental, spiritual, dan kegigihan atau keberanian hati. Untuk itulah mari kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk semuanya itu. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pengajaran ketiga, pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, inilah message, pesan terakhir dari khotbah kita di Minggu Trinitatis saat pertangyangan. Paulus menulis pada ayat 5 itu, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, tentu saja semua kita masing-masing memiliki kerinduan, memiliki pengharapan, tuh sama seperti lagunya orang baik.
Batak yang mengatakan beragam-ragam doa kasita-sita di hita manusia, marasing-asing doa kepengiduan diganum-ganum jolma hamoraun hagabion hasangapun ino dilului nadeba dinadeba asal ma tarbarita guarna tahe dinda parede. Nah Bapak Ibu, kita berharap ini itu manusiawi. Orang tua berharap agar anak-anaknya yang sudah waktunya nikah berumah tangga lah, sehingga terjadi seperti ungkapan Batak, tubuan lak-lak ma tubuan sikoro, tubuan anak ma tubuan boru. Nah, orang tua sangat berharap agar secepatnya punya cucu toh. Bitang narumiris obunda sumorop, anak periris boru pe tung torop, maranak 10 pitu merboru 10 onom. Para keluarga miskin secara hidup materialnya juga pasti berpengharapan, maunya punya rumah lah, maunya punya peralatan rumah tangga yang diinginilah dan sebagainya. Nah, dalam konteks gereja juga banyak pengharapan-pengharapan kita. Para penatua di gereja berharap memiliki lahan yang lebih luas, memiliki bangunan gereja yang lebih bagus, dan memiliki alat-alat musik yang lebih variabel dan lain-lain. Saudara, sekali lagi, semua itu hal-hal yang wajar saja, lumrah. Tidak ada yang salah di situ memiliki pengharapan. Tetapi yang menjadi renungan bagi kita sesuai dengan nats khotbah kita, di mana kemanakah kita tempatkan semua pengharapan kita itu? Apa pengharapan kita itu? Kita tempatkan dalam usaha kita, dalam kekuatan yang kita miliki, dalam pikiran dan kemampuan kita. Kalau itu menjadi dasar pengharapan kita Bapak Ibu, maka pengharapan kita yang seperti itu akan mengecewakan kita. Kata Paulus dalam khotbah ini, apa kita tempatkan pengharapan itu kepada kekayaan kita, kekayaan anak-anak kita? Apa pengharapan gereja kita tempatkan pada orang-orang tertentu saja yang kaya di jemaat itu? Maka ini juga akan membuat pengharapan kita mengecewakan, murak dalam bahasa Batak tuh. Wah, khotbah ini mendorong kita agar menempatkan semua pengharapan kita itu kepada kasih karunia Tuhan semata-mata saja Bapak Ibu. Paulus menjamin dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, seandainya pun pengharapan itu belum terrealisir Bapak Ibu, jangan terus menghakimi seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, jangan Bapak Ibu. Mazmur 121 ayat 1-2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah sumber segala rahmat, kasih karunia, dan pengharapan kita. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Amin. Dan inilah tugas dan kewajiban kita sebagaimana seruan topik Minggu Trinitatis 15 Juni 2025 ini untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikon tahun para sinerohaon sia Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggangan Minggu Trinitatis 15 Juni 2025 dari Roma pasal 5 ayat 1-5 agar semakin banyak orang yang mau dengan semangat memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikon tahun para sinirohaon sia Jehovah termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanggangan Minggu Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat untuk menopang, menguatkan kami, memberikan kepada kami pengharapan-pengharapan meski harus menghadapi berbagai-bagai tantangan pergumulan dan berbagai-bagai masalah dalam hidup. Tetapi ada yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Lewat berbagai-bagai tantangan itu kami menjadi kuat dan kami akan memiliki berbagai-bagai pengharapan selanjutnya. Tuhan pasti terlibat dan campur tangan dalam seluruh perjalanan hidup kami itu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.